bentuk antara tempat tinggal dewa di bumi dan di surga yang mereka pikirkan, di atas dan di bawah itu. Tradisi P menggunakan dua sebutan untuk tempat pertama, kemah pertemuan, nanti di dalam 40 ayat 34. Kedua, tempat tinggal, menunjukkan segi transenden Allah yang akan menjumpai umatnya, itu 29:42 sampai 43 dan bab 30 ayat 36. Yahweh akan membangun tempat tinggal yang tetap, nah kan, di tengah umatnya, 33:7 sampai 11. Jadi di kemah itu, maka di situ kan ada pergeseran itu dari Tuhan yang di luar, lalu kemudian menjadi Tuhan yang berada di dalam, menetap. ya, dan itulah nanti yang akan dibawa kemana-mana. Setiap orang Israel mau pindah itu nanti dilihat di kemah pertemuan itu ada reaksi apa itu. Kalau Tuhannya itu sudah mau berangkat itu kan awannya sudah naik gitu, nah, berarti kemah pertemuannya dibuka dan dibawa lagi. Ada begitu. Nanti belajar di kitab. Yahweh akan membangun tempat tinggal yang tetap di tengah umatnya. Konsep kemah suci P mirip kemah suci orang Badui kuno, bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika mereka pindah ya kemahnya itu dibongkar lagi, terus dibawa jalan lagi. Suatu saat mereka berhenti, dibangun kemah pertemuan, nanti umatnya itu mengelilingi kemah pertemuan itu, dan di situ diletakkan tabut perjanjian yang isinya batu, 2 lot batu. Dan itu nanti mulai digotong-gotong. Zamannya Yosua itu bahkan orang lain pun sama melihat kalau itu ada di situ berarti orang Israel itu sangat sakti. Ya, maka di dalam perang pun itu lalu perjanjian diotok-otok kemana-mana. Kemah suci itu cikal bakalnya baik Allah gitu ya. Ya, di kemudian hari ya, lalu setelah orang Israel menetap di Kanaan nanti membangun bait suci, dan itu baru terbangun pada zamannya Salomo. Tapi ya Salomo ini ada kelemahannya, nanti kita bisa lihat. Sekalipun dia membangun bait suci Yerusalem, dia membangun kuil-kuil lagi. Itu yang menyebabkan kejahatan. Bangun untuk istrinya. Jadi tiap itu istrinya ada. Kalau misalnya yang dinikahi itu adalah 7 lawannya itu, 7 lawannya yang kuat itu berapa ya? Kuilnya berapa itu? Tapi saya itu multi Multitasking. Tapi ya memang itu kultural, tapi kan ada aturan sebenarnya di kalangan orang Israel itu nanti bahwa orang itu jangan sampai berdekatan, karena ketika mendekatkan itu berarti akan membuat orang Israel tergodai imannya. Maka menikah dengan orang asing pun pada waktu itu tidak, terutama yang 7 suku di sekitarnya. Oke. Yang terakhir 25:10-22. Tapi yang saya kurungi nanti dibaca sendiri di rumah ya. Yang dikurung-kurung itu nanti ayatnya. Sampai mana tadi? Sampai saya ngomong. Oke. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah mereka menyalurkan dengan emas menyalurnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Kau harus menyalurnya
Dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjulunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan penyalupnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Kayu pengusung itu harusnya tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh roh hukum yang akan kau berikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengumpulkan kedua sayapnya ke atas, sedangkan sayap-sayapnya mengelungi tutup perdamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup perdamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas satu hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, itu ciri dari P itu rumit begitu. Jadi nanti kita akan baca kitab Imamat itu isinya kayak gitu-gitu. Jelimet. Jadi ukurannya begini, tidak boleh lebih ini, harus pakai ini. Nah itu jelimet. Jadi semuanya itu diperhitungkan secara sangat teliti, dan mungkin kita mengatakan licik banget sih, gitu ya. Tapi itulah ya, maunya sungguh-sungguh bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu sangat sempurna, sangat sempurna. Maka hitung-hitungannya itu pun itu tidak boleh melebihi yang macam-macam. Hanya maaf. Kalau kita lihat dari ini kan, yang dari tradisi P ini, ya sudah mau bilang hitungannya itu jelimet. Maksud yang mau saya tanyakan, apakah itu memang sesuai dengan yang diminta sama ya dalam hal ini Yahweh kan, atau hanya hasil pemikiran balik lagi ke budaya yang penulisnya, supaya untuk persembahan untuk Yahweh dia bikin yang khusus gitu, memang permintaan dari Tuhan sendiri atau hanya dari pengarangnya? Ya pasti faktanya begitu. Faktanya nanti kita lihat memang di bait suci itu ya aturan-aturannya memang sangat jelimet. Itu adalah fakta yang, apalagi nanti kalau kita mikirkan mengenai bait suci Yerusalem itu akan sangat kelihatan bahwa di situ betul-betul mereka, kalau untuk Allah itu bukan sembarangan, itu yang mau dikatakan sesuatu yang serius dan harus sempurna. Apalagi menggambarkan berkaitan dengan Allah. Nah, apa yang tadi disebut macam-macam itu sebenarnya itu ada simbol-simbolnya. Jadi misalnya, nah kita coba lihat, saya tunjukkan ya. Nah, itu. Israel dapat berjumpa dengan Allah karena tabut yang menyerupai kemah.
Tabut berupa lemari kayu segi 4, di dalamnya terdapat 2 loh batu tadi ya. Jelas. Karenanya disebut tabut perjanjian. Karena ada 2 batu tadi di dalam itu. Itu kan tanda ikatan perjanjiannya 2 loh batu. Tabut kesaksian. Itu kalau di dalam tradisi Timur Tengah. Mungkin ditambah Timur Tengah kuno gitu ya. Ini pasti ada hal-hal yang mirip-mirip dengan tetangganya. Tapi mungkin yang berbeda adalah misalnya seperti ini, yang berbeda kan di dalamnya isinya apa?